Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyus Bola. Edisi kali ini kami awali dengan momen penting dari dunia sepak bola tanah air. Timnas Indonesia U23 berhasil melaju ke semifinal Piala AFF U23 2025 setelah bermain imbang tanpa gol kontra Malaysia di laga pamungkas Grup A. Informasi lainnya pemirsa masih seputar dunia sepak bola tanah air. Kapten Timnas Indonesia J. Itzes masih jadi incaran sejumlah klub Serie A Italia. Meski Venezia telah menolak tawaran dari Lecce dan Udinese, namun minat terhadap Itzes tetap tinggi. Pemirsa, inilah Wanyus Bola selengkapnya. Nasib bek Timnas Indonesia J. Itzes di bursa transfer Liga Italia musim panas 2025-2026 masih belum menemui titik terang. Meski Venezia terdegradasi ke Serie B, J. Itzes tetap menjadi rebutan klub-klub Serie A. Lecce dan Udinese sudah mengajukan tawaran, namun langsung ditolak Venezia. Klub hanya bersedia melepas sang pemain dengan mahar 10 juta euro atau setara 190 miliar rupiah. Nasib J. Itzes di bursa transfer Liga Italia musim panas 2025-2026 masih belum menemui kejelasan. Meski Venezia harus turun kasta ke Serie B, bek andalan sekaligus kapten Timnas Indonesia tersebut justru menjadi incaran sejumlah klub Serie A. J. Itzes saat ini dikabarkan menarik perhatian beberapa tim top Serie A. Namun transfernya belum juga terrealisasi lantaran Venezia mematok harga jual yang sangat tinggi. Klub berjuluk Ai Leoni Alati itu hanya bersedia melepas sang pemain jika ada klub yang sanggup menebus bandrol sebesar 10 juta euro atau sekitar 190 miliar rupiah. Menurut laporan jurnalis Italia ternama Nicolo Sira, dua klub yang telah lebih dulu mengajukan penawaran, yakni Lecce dan Udinese, harus gigit jari karena proposal mereka ditolak langsung oleh manajemen Venezia. Keduanya disebut tidak mampu memenuhi nilai transfer yang diminta. Meskipun dua peminat awal mundur, bukan berarti persaingan untuk mendapatkan J. Itzes berakhir. Justru, kabar terbaru menyebutkan bahwa dua klub lain dari Serie A, yakni Genoa dan Sassuolo, tengah mencoba peruntungan mereka. Kedua klub itu dilaporkan masih melakukan pendekatan secara intensif untuk membujuk Venezia agar bersedia menurunkan harga atau membuka ruang negosiasi lebih fleksibel. J. Itzes sendiri baru bergabung dengan Venezia pada tahun 2023 lalu. Ia langsung menjadi pilar utama tim dan bahkan dipercaya sebagai kapten. Dalam musim perdananya di Italia, pemain kelahiran Belanda itu tampil impresif dengan mencatatkan 36 penampilan dan mencetak 2 gol. Salah satu pemain andalan Timnas Indonesia, Nathan Cho Aon, resmi bergabung dengan klub kasta kedua Liga Belanda Willem II Tilburg. Pemain kelahiran Belanda itu menandatangani kontrak selama 2 tahun hingga tahun 2027. Kepindahan ini menjadi langkah baru bagi Nathan setelah gagal menembus skuad utama Swansea City. Kabar gembira datang dari bursa transfer musim panas 2025-2026.
Salah satu pemain andalan timnas Indonesia, Nathan Choaon, akhirnya menemukan pelabuhan baru dalam karir profesionalnya. Pemain berusia 23 tahun itu resmi bergabung dengan klub kasta kedua Liga Belanda, Willem II Tilburg. Kepastian ini diumumkan melalui laman resmi klub pada Senin malam 21 Juli 2025. Nathan menandatangani kontrak berdurasi 2 musim hingga 2027 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Kepindahan ini sekaligus menandai pulang kampungnya sang pemain ke tanah kelahirannya, Belanda, setelah 2 musim berkiprah di Inggris bersama Swansea City. Sebelumnya, sang pemain hijrah ke Swansea pada tahun 2023. Namun, selama membela tim asal Wales tersebut, Nathan kesulitan mendapatkan tempat reguler di skuad utama. Meski kontraknya masih tersisa 1 musim, Nathan memutuskan untuk mengakhiri kerjasamanya lebih awal demi mencari tantangan baru. Setelah meninggalkan Swansea, Nathan sempat dikaitkan dengan beberapa klub termasuk Lyngby Bold Club dari kasta kedua Liga Denmark. Namun, negosiasi dengan klub tersebut tidak membuahkan hasil hingga akhirnya Willem II datang dengan tawaran jelas. Kepindahan Nathan juga menjadi momentum bagi sang pemain untuk kembali mendapatkan menit bermain secara reguler. Ia diharapkan bisa menjadi tambahan kekuatan di lini belakang klub yang baru saja terdegradasi dari Eredivisie musim lalu. Lebih dari itu, kepindahan ini diharapkan bisa membantu Nathan mengasah kembali performanya demi ambisi besar timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pengalaman dan jam terbangnya di Eropa akan menjadi modal berharga bagi skuad Garuda dalam menghadapi tantangan besar di kualifikasi mendatang. Kita terbang ke ajang Piala AFF U23 2025. Timnas Indonesia U23 dipastikan lolos ke semifinal Piala AFF U23 2025 sebagai juara grup A setelah bermain imbang tanpa gol kontra Malaysia di laga terakhir penyisihan grup A. Tambahan 1 poin membuat skuad asuhan Viral Vandenberg mengoleksi 7 poin dari 3 laga. Timnas Indonesia U23 memastikan tiket ke semifinal sebagai juara grup A. Meski hanya bermain imbang tanpa gol kontra Malaysia U23 pada laga pamungkas penyisihan grup. Duel sengit ini berlangsung pada Senin 21 Juli 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Skuad Garuda Muda langsung memberikan ancaman sejak menit-menit awal pertandingan. Lemparan ke dalam dari Robbie Darwish di menit kedua membuka peluang pertama, namun belum mampu dikonversi menjadi gol. Anak asuh Gerald Vandenberg terus menekan dan menciptakan sejumlah peluang sepanjang pertandingan. Namun penyelesaian akhir kurang maksimal membuat Garuda Muda gagal memecah kebuntuan hingga peluit akhir dibunyikan. Meski gagal meraih kemenangan, hasil imbang ini tetap menguntungkan Timnas Indonesia U23. Tambahan 1 poin membuat mereka mengakhiri fase grup dengan total 7 poin.
6 poin sebelumnya diraih dari kemenangan atas Filipina 1-0 dan Brunei Darussalam 8-0. Dengan hasil ini, Garuda U23 keluar sebagai juara grup A dan melaju ke babak semifinal. Sementara itu, Harimau Malaya harus puas finish di posisi ketiga dengan 4 poin. Mereka meraih kemenangan besar 7-1 atas Brunei setelah sebelumnya takluk 0-2 dari Filipina. Meski Timnas Indonesia U23 berhasil lolos ke semifinal Piala AFF U23 2025 dan Malaysia dipastikan gagal melaju ke babak selanjutnya, namun di balik kelolosan tersebut Garuda Muda masih belum mampu mematahkan rekor buruk atas Malaysia. Dalam 5 pertemuan terakhir sejak tahun 2017, Timnas Indonesia U23 hanya mampu meraih 1 kemenangan. Timnas Indonesia U23 sukses melangkah ke babak semifinal Piala AFF U23 2025. Usai menahan imbang Malaysia tanpa gol pada laga pamungkas grup A, duel sengit tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta pada Senin 21 Juli 2025. Meski pertandingan berakhir dengan skor 0-0 dan tanpa gol tercipta, hasil tersebut cukup membawa Garuda Muda keluar sebagai juara grup A dengan torehan 7 poin. Timnas U23 unggul tipis atas Filipina yang berada di posisi kedua dengan 6 poin setelah mengalahkan Brunei Darussalam 2-0. Namun, di balik keberhasilan tersebut tersimpan catatan yang kurang menggembirakan. Timnas Indonesia U23 ternyata masih belum mampu mematahkan rekor buruk mereka atas Malaysia U23. Dalam 5 pertemuan terakhir sejak 2017, skuad Garuda Muda hanya sekali mencatat kemenangan, 3 kali kalah dan 1 kali imbang termasuk hasil terbaru di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemenangan satu-satunya Indonesia atas Malaysia U23 tercipta di ajang SEA Games 2021, digelar pada 2022 saat memperebutkan medali perunggu. Saat itu laga berakhir imbang 1-1 di waktu normal dan Garuda menang lewat adu penalti dengan skor 3-2. Meski rekor pertemuan masih belum berpihak pada Indonesia, hasil imbang kali ini terasa manis karena menjadi penentuan kelolosan ke babak semifinal sekaligus menggugurkan peluang Malaysia melaju ke fase selanjutnya. Dengan lolosnya Timnas Indonesia U23 ke semifinal, skuad asuhan Gerald Panebuk kini fokus menatap lawan berikutnya dengan semangat dan penuh fokus. Gelandang muda Timnas Indonesia Ivar Jenner dikabarkan akan segera dipromosikan ke tim utama FC Utrecht. Kabar ini menguat setelah sang pemain terlihat mengikuti sesi pemotretan resmi menggunakan jersey utama Eredivisie.
Ivar Jenner membawa kabar baik untuk pecinta sepak bola Indonesia. Gelandang timnas Indonesia itu dikabarkan akan segera dipromosikan ke skuad utama FC Utrecht. Indikasi promosi ini muncul setelah Jenner terlihat mengikuti sesi pemotretan resmi bersama FC Utrecht, di mana dirinya mengenakan jersey dengan patch Eredivisie Belanda yang merupakan kompetisi kasta tertinggi di negeri kincir angin. Sebagai pemain jebolan Akademi FC Utrecht, Jenner selama ini lebih banyak bermain di kelompok umur. Dirinya sempat masuk daftar susunan pemain FC Utrecht pada musim 2023-2024. Namun hanya menghuni bangku cadangan dalam 3 laga sebelum kembali memperkuat tim muda. Di level junior, pemain berusia 21 tahun tersebut tampil konsisten dan menjadi salah satu andalan tim. Performa apik itulah yang membuat peluang Jenner menembus tim utama kini terbuka lebar. Apalagi FC Utrecht akan menghadapi musim 2025-2026 yang padat. Diketahui, FC Utrecht sendiri menutup musim lalu di posisi keempat Eredivisie dan akan berlaga di babak kualifikasi Liga Eropa. Situasi ini memberi peluang besar bagi Ivar Jenner untuk mencicipi menit bermain di kompetisi elit Eropa andai resmi naik ke tim utama. Timnas Arab Saudi menunjukkan keseriusan menyambut ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad asuhan Hervé Renard dijadwalkan menggelar pemusatan latihan di Republik Ceko pada bulan September 2025. Persiapan ini dilakukan menjelang laga kontra Timnas Indonesia dan Irak di grup B putaran 4 kualifikasi Piala Dunia. Calon lawan Timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Arab Saudi, menunjukkan keseriusan penuh dalam mempersiapkan diri. Tim berjuluk The Green Falcons itu tergabung di grup B bersama Timnas Indonesia dan Irak. Arab Saudi dijadwalkan membuka perjuangannya dengan menghadapi Indonesia pada 8 Oktober 2025 disusul laga kedua melawan Irak 6 hari kemudian pada 14 Oktober 2025. Seluruh pertandingan grup B akan digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah. Federasi Sepak Bola Arab Saudi pun langsung mengabulkan permintaan sang pelatih Hervé Renard untuk menggelar pemusatan latihan di luar negeri. Pilihan akhirnya jatuh ke Republik Ceko. Menurut laporan media Aryadia, Hervé Renard akan membawa skuad Arab Saudi menjalani pemusatan latihan di Republik Ceko pada jeda internasional FIFA bulan September 2025. TC ini dirancang bukan hanya untuk membentuk kekompakan tim, tetapi juga sebagai ajang evaluasi menyeluruh menjelang babak penting kualifikasi Piala Dunia. Selama berada di Republik Ceko, Arab Saudi akan melakoni 2 laga uji coba internasional. Lawan pertama yang telah dipastikan adalah Timnas Republik Ceko.
Duel ini akan digelar pada 8 September 2025 di Malsovika Arena, Republik Ceko. Sementara itu, satu lawan lagi tengah difinalisasi. Masih menurut laporan Arya Dia, Makedonia Utara menjadi kandidat terkuat untuk menjadi lawan kedua Arab Saudi dalam laga uji coba internasional tersebut. Langkah Arab Saudi ini menjadi sinyal bahwa mereka tidak ingin main-main dalam menghadapi fase keempat kualifikasi. Persiapan matang sejak jauh-jauh hari termasuk uji coba melawan tim Eropa menunjukkan bahwa Hervé Renard ingin memastikan The Green Falcons dalam performa terbaik saat menghadapi lawan tangguh seperti Indonesia dan Irak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyus Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9:30 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyus Cup.